Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan paling indah di pagi yang penuh berkah kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat mulia menjadi tamu Allah. Di saat banyak orang hari ini berharap menjadi tamu Allah dalam rangka ibadah haji yang tertunda 2 tahun, tetapi tidak harus menunggu 2 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun untuk menjadi tamu Allah, tetapi hadir di rumah Allah adalah kemuliaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita di rumah Allah ini, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit ta'aruf karena saya baru hari ini hadir di sini. Nama saya Arif Saifuddin, putra keempat dari ayah saya Abdul Muhid yang dulu mungkin pernah hadir di sini. Saya anak keempat dari 10 bersaudara. Tinggal di Batu. Beliau Bapak Mukardi senior kami di Batu, di Muhammadiyah Batu. Satu istri dan alhamdulillah baru punya anak 5 insyaallah. Aktif di Muhammadiyah Kota Batu dan sekarang mengasuh pondok pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Kota Batu dengan program utama tahfidz Al-Quran bersama adik saya yang nomor 10. Itu sekilas insyaallah ta'aruf kita. Dan saya tiap hari pekerjaannya di KUA. Insyaallah hari-hari ini izin kantor, ingin silaturahim dengan para jamaah yang dulu pernah
bertemu dengan bapak saya. Dan kewajiban seorang anak salah satunya adalah menyambung silaturahim dengan orang-orang yang pernah berteman dengan orang tua saya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah sampai jam 6:30 insyaallah ya. Karena saya urusannya di KUA, saya akan bicara soal keluarga. Bapak Ibu rahimakumullah, rata-rata orang ketika mau nikah, remaja-remaja itu semboyannya adalah sehidup semati ya. Semboyan ini berasal dari kisah tragis, kisah mengenaskan, kisahnya Romeo Juliet ya. Jadi ketika Romeo mati bunuh diri, Juliet ikut mati bunuh diri. Itulah yang kemudian berkembang semboyan dan istilah sehidup semati, ingin hidup bersama dan mati bersama. Tapi sesungguhnya seorang muslim dan kita semua, pedoman kita Al-Quran, tuntunan kita Rasulullah SAW, dan Allah serta Nabi kita memberikan tuntunan bahwa seorang muslim itu ketika dia hidup berumah tangga, menikah, rumusnya adalah sehidup sesurga. Jadi bercita-cita ingin berbahagia bersama di dunia dan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada reuni terindah kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 Idul Fitri kemarin ya, banyak orang sulit untuk reuni karena PPKM yang luar biasa itu. Kangen berat ditahan, jarak jauh nggak bisa ketemu, reuni tahunan Idul Fitri nggak terlaksana. Itu di dunia insya Allah bisa kita atasi. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kemudian kita bisa reuni bersama keluarga, bareng orang tua, ketemu anak-anak, bersama anak cucu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya. Nggak apa-apa nggak ketemu di dunia. Mungkin terpisah pulau. Ini Pak Mukardi keluarganya di Jawa, beliau di sini. Ya. Nggak apa-apa mungkin nggak ketemu di dunia karena terpisah pulau. Ya. Tapi yang bahaya adalah ketika di akhirat kita tidak bertemu. Ya. Kenapa? Di akhirat ada 2 tempat, 1 surga, 2 neraka. Maka para jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin berjumpa dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama adalah seluruh anggota keluarga kita ketika wafat harus dipastikan dalam kondisi beragama Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an yang insyaallah ayatnya sudah sangat kita hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali wafat kecuali dalam kondisi Islam. Jadi para jamaah rahimakumullah, pasti
kalau keluarga kita semua wafat dalam kondisi beragama Islam, akan ketemu di surga. Pasti ketemu di surga. Yakin jumpa di surga. Maka ini artinya setiap kita harus bersungguh-sungguh, mati-matian menjaga nikmat Islam yang hari ini Allah titipkan kepada kita. Karena inilah nikmat yang paling besar yang banyak di antara kita diberikan nikmat Islam dengan gratis. Salah satunya misalnya para jamaah, kita ini Islam karena bapak ibu kita Islam. Dan kita lahir dari bapak ibu Islam, tidak pernah pesan kepada Allah sebelum lahir. Tiba-tiba Allah lahirkan kita dari bapak ibu Islam. Di luar kita banyak yang lahir dari bapak ibu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Na'udzubillah min dzalik. Tanpa pesan pula. Itu artinya seandainya Allah melahirkan kita dari bapak ibu Kristen, detik ini belum tentu kita jadi seorang Muslim. Seandainya bapak ibu kita Hindu, seperti kebanyakan orang di Bali, mungkin hari ini kita juga jadi orang Hindu. Tapi Allah ternyata mengistimewakan kita, memberikan nikmat luar biasa kepada kita. Tiba-tiba lahir bapak ibu kita Islam, sehingga hari ini kita masih menjadi seorang Muslim. Maka ini nikmat yang harus kita jaga mati-matian sampai akhir hayat kita, memastikan kita meninggal dalam kondisi Islam. Kenapa ini sangat penting para jamaah rahimakumullah? Karena cerita dan kisah nyata ada orang-orang yang lahir Islam kemudian matinya na'udzubillah min dzalik murtad. Bukan satu dua, bukan puluhan, sangat banyak. Misalnya ada satu kisah, ketika datang ke kantor saya seorang laki-laki beragama Kristen. Saya minta fotokopi KTP-nya, agamanya Kristen. Saya baca kakaknya beragama Kristen. Yang buat saya kaget adalah ternyata saya baca bapaknya bernama Imam Syafi'i. Saya tanya, bapak Anda agamanya apa? Kristen, Pak. Saya tanya, dulunya agamanya apa? Dia jawab dengan tegas, Muslim. Bayangkan, Pak. Saya sudah bisa nebak bahwa Imam Syafi'i itu pasti agamanya Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Karena urusan menikah dengan seorang wanita, lalu imannya hilang, Islamnya lenyap. Maka menjaga iman Islam itu sangat penting. Tidak ada yang lebih penting kecuali menjaga nikmat iman Islam. Karena insya Allah inilah tiket yang akan mempertemukan kita dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tipe keluarga itu ada seorang suami yang masuk surga, isinya masuk neraka, yaitu Nabi Lut. Masuk surga, isinya neraka. Tidak akan bertemu selama-lamanya, karena isinya di neraka selama-lamanya, abadi
dan Nabi Lut di surga abadi. Asiyah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita. Fir'aun di neraka selama-lamanya, enggak akan pernah ketemu. Tapi bayangkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, istri-istrinya masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Dan kita semua bercita-cita ingin ke surga bersama keluarga kita. Maka kita pastikan seluruh anggota keluarga kita semua meninggal dalam kondisi beragama Islam. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada yang lebih indah dari urusan bertemu di surga, yaitu keluarga-keluarga yang akan masuk surga bersama-sama, bergandengan tangan, beriring-iringan. Pintu surga terbuka dan mereka berjalan beriringan bersama-sama ke surga, yaitu keluarga-keluarga yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ila akhiril ayah, yang artinya surga-surga Aden yang masuk ke dalam surga itu secara bersama-sama. Siapa itu yang masuk surga bersama-sama? Waman solaha, yaitu mereka yang terdiri atas orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari ayah, kakek, nenek moyang mereka. Wa azwajihim, dari pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi pada jamaah rahimakumullah, ketika keluarga itu berjumpa di surga, bertemu di surga, yang syarat mereka agamanya Islam, itu kira-kira gambarannya begini. Misalnya, suami istri punya 3 anak. Sang suami, istri, anak-anaknya semuanya Islam. Sang suami di dunia manusia biasa yang punya dosa. Kita semua sama, manusia punya dosa. Lalu di akhirat masuk neraka sebentar karena dosanya sedikit, lalu masuk surga Allah Ta'ala. Isinya, mohon maaf, mungkin dosanya lebih banyak daripada suami. Selesai dari urusan nerakanya, Allah masukkan ke surga, ketemu dengan suaminya. Anak-anaknya ujiannya berat hari ini, fitnahnya luar biasa, dosanya bertumpuk-tumpuk, tapi meninggal Islam. Selesai urusan di nerakanya, Allah masukkan ke surga, berjumpa dengan ayah ibunya. Tapi yang luar biasa adalah keluarga itu yang masuk surga bersama-sama, bergandengan tangan, beriringan, rombongan. Syaratnya adalah di samping mereka meninggalnya dalam kondisi beragama Islam, syarat kedua haruslah menjadi orang-orang yang soleh, suami yang soleh, istri yang solehah, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka disinilah para jamaah rahimakumullah, pentingnya kita semua satu, ketika jadi seorang suami, berusaha menjadi suami yang soleh buat istri kita. Dan para istri di belakang sana, ketika ingin masuk surga bersama suaminya,
harus sungguh-sungguh berusaha menjadi istri yang soleha untuk suaminya. Dan para bapak ibu rahimakumullah, kita punya anak, kita harus mendidik mati-matian anak-anak kita, keturunan kita, agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak cukup itu, ketika kita sudah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, tahapan berikutnya adalah kita harus berusaha sebagai orang tua memilihkan jodoh buat anak-anak kita. Kalau anak perempuan kita carikan jodoh yang soleh. Jika kita punya anak laki-laki, kita harus mencarikan mereka jodoh yang soleha. Karena nantinya kita tidak hanya ingin ketemu anak-anak kita bersama masuk surga, tetapi kita juga pengen bersama mantu kita, dan kita pengen juga bersama cucu-cucu dari anak dan mantu kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa dzurriyyatihim. Dzurriyyah itu tidak hanya anak, tetapi juga kemudian keturunan sejauh-jauhnya. Karena itu kemudian kalau disebut dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu keturunan sejauh-jauhnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang disebut dengan dzurriyyah kita, itu boleh jadi anak kita, cucu kita, sampai generasi sejauh-jauhnya dari keluarga kita. Dan cucu-cucu kita pun akan menjadi cucu yang soleh dan solihah jika anak kita soleh, seorang laki-laki, dan isinya solehah. Atau kemudian anak kita solihah, kita carikan jodoh yang soleh. Dan mencarikan jodoh itu adalah kewajiban orang tua, kewajiban ayah bundanya. Maka para jamaah Allah, jangan dibiasakan anak kita mencari jodohnya sendiri. Karena seringkali seseorang ketika mencari jodoh sendiri itu, mohon maaf, yang ada hanyalah soal nafsu. Soal nafsu saja. Tidak berpikir bagaimana mencari jodoh ini adalah urusan bersama di dunia dan bersama di surga. Misalnya para jamaah, seorang wanita itu seringkali dan mudah bahasa Jawa kepincut. Apa kepincut itu? Apa? Terpikat. Hanya soal karena laki-lakinya kaya, mobilnya bagus, pekerjaannya mapan, seorang PNS, gajinya besar gitu. Hanya soal-soal duniawi. Sebaliknya seorang laki-laki, nafsu seringkali yang dilihat soal wajah begini. Tidak melihat soal bagaimana kualitas dia sebagai seorang wanita, apakah solehah ataukah tidak. Maka para jamaah rahimahullah, ada sebuah kisah di zaman Imam Hasan al-Basri. Ada seorang ayah yang punya anak perempuan, dan anak perempuannya ini siap untuk menikah, usia pernikahan. Lalu tanya kepada seorang ulama dengan mengatakan, "Ya Syekh, kepada siapa anak perempuan saya harus saya nikahkan?" Bayangkan bagaimana seorang ayah yang punya tanggung jawab besar kepada anak perempuannya minta nasihat.
tentang jodoh terbaik buat anak perempuannya. Apa beliau katakan kepada sang ayah? Beliau katakan, nikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Ulama kita tidak mengatakan nikahkan pada laki-laki yang kaya. Cari mantu yang hartanya banyak. Carikan laki-laki yang ganteng, tidak. Beliau katakan satu kalimat, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan penjelasan berikutnya yang luar biasa dari ulama kita. Beliau mengatakan, jika anak perempuanmu dinikahi laki-laki yang bertakwa kepada Allah dan suaminya senang kepada anak perempuanmu, pastilah anak perempuanmu akan dimuliakannya. Tetapi suatu saat jika seorang suami yang takwa kepada Allah mendapati pada diri anak perempuanmu ada kekurangannya, yang setiap wanita pasti punya kekurangan, yang membuat seorang laki-laki suatu saat tidak suka, maka dipastikan laki-laki yang takwa itu ketika tidak suka pada istrinya tidak akan menzalimi istrinya. Kesimpulannya sederhananya dua. Laki-laki yang takwa itu ketika senang memuliakan, ketika nggak suka nggak menzalimi. Kenapa ini penting? Para jamaah rahimahullah, karena banyak saya jumpai, karena saya urusannya di kantor, urusan agama, urusan keluarga, banyak suami kaya senang kepada istrinya, di mana-mana, kemana-mana diajak, dimuliakan, nggak suka dizalimi, nggak senang ditelantarkan, udah benci dibuat menderita. Banyak suami jabatannya tinggi, gelar akademia berderet-deret, cerdas, pinter, nggak ada takwa dalam jiwanya, senang dimuliakan isinya, nggak suka dibuat susah isinya, dibuat menderita. Tetapi seorang laki-laki yang takwa kepada Allah, jika mencintai memuliakan, jika nggak suka nggak menzalimi. Maka para jamaah rahimahullah, itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau. Beliau mengatakan, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang akan melamar anak perempuanmu dan kamu senangi dua perkara, satu, agamanya, dua, akhlaknya, fazawwijuhu, maka segera nikahkan. Jadi ukuran seorang laki-laki itu dua perkara, satu agama, dua akhlaknya. Mohon maaf para jamaah di Jawa, di kampung-kampung itu, di tempat saya, rata-rata kalau ada seorang laki-laki yang mau melamar anak perempuan, orang tua itu pertanyaan pertama selalu urusan pekerjaan, gitu Pak. Saya nggak tahu di sini, soalnya nggak ada di sini, nggak ada nih. Di Jawa itu ditanya begini Pak, "Nak, kamu kerjanya apa?" Gitu. Itu pertama kali Pak. Kenapa? Karena rata-rata orang ketika punya anak perempuan mau dilamar laki-laki itu, kekhawatirannya urusan ekonomi Pak. Urusan makan anak saya kayak apa, nanti anak saya tinggal di mana, nanti anak saya kira-kira hidup cukup atau miskin. Hanya urusan dunia, tapi tidak pernah berpikir jauh ke depan, bagaimana anak saya perempuan ini
akan dibawa ke surga oleh calon suaminya. Ya. Maka para jamaah Allah, kita seorang muslim, mohon maaf, kalau ada seorang laki-laki mau melamar anak perempuan kita, tanya pertama kali urusan dua hal. Lihat dua hal. Satu, agama. Dua, akhlaknya. Mau lihat agama kayak apa? Lihat sholat subuhnya jam berapa. Atau dia di rumah atau di masjid. Kalau mau cari mantu yang baik, cari yang datang sholat subuh berjamaah. Subuh berjamaah. Itu salah satu tandanya. Kalau kita pengen tahu akhlaknya kayak apa, Nabi kasih pedoman, rumusnya. Kata beliau, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi akhlak seseorang, perilaku seseorang itu standar pertama kali dilihat perilakunya kepada keluarganya. Kalau pengen lihat seorang laki-laki itu baik ketika posisi anak, lihat perilakunya kepada ayah bundanya, terutama ibunya. Kalau kepada ibunya dia cinta, dia sayang, dia taat, dia hormat, ini tanda laki-laki yang baik. Pertama begitu. Kalau dia sayang kepada ibunya, seorang wanita, ibunya, dia kalau punya istri dia akan sayang pada istrinya. Kalau dia perhatian sama ibunya, dia akan perhatian sama istrinya. Kalau dia ucapannya lemah lembut kepada ibunya, akan lemah lembut kepada istrinya. Itu seorang anak. Dan seorang laki-laki juga sama, para jamaah. Ukuran akhlak seorang suami, seorang laki-laki diukur bagaimana dia berperilaku kepada istrinya. Kenapa ukuran kepada di dalam rumahnya? Karena perilaku di luar rumah itu bukan perilaku asli. Karakter seseorang yang asli, yang tidak ada kepura-puraan ketika berada di dalam rumahnya. Karena itulah jamaah Allah, mohon maaf ya, banyak seorang suami ya, lemah lembut kepada temannya, tapi di rumah kasarnya, naudzubillah min dzalik. Nulis dada, Pak. Banyak seorang suami, mohon maaf ya, kepada teman kerjanya suka traktir. Wah, di rumah hitungannya, naudzubillah min dzalik. Itu. Ngapa tuh, Pak? Suatu saat saya pernah telepon, Pak. Saya telepon teman saya laki-laki yang terima kebetulan istrinya. Nah, saya telepon ngomong ke saya bahasa Jawa. Nggih, Pak, sekedap nggih. Kula rakyat kula riyen kan. Bahasa halus, Pak. Ketika telepon itu masih hidup, dia panggil suaminya dengan keras, Pak. Dia nggak sadar telepon itu masih hidup, dan saya dengar suaranya manggil suaminya dengan nada keras tinggi begitu. Masya Allah. Kenapa? Karena begitulah sesungguhnya sifat asli seseorang nyata di dalam rumahnya. Contohnya Bapak Ibu ya, misalnya ya. Kalau Bapak Ibu misalnya bersama keluarga, ngajak istri, ngajak anak-anak bertamu ke rumah seorang ustadz misalnya, dan anak kita sedang rewel, sedang bikin ulah gitu ya. Yakin hati kita selalu tahan bagaimana ngomong yang halus kepada anak, gimana jaga perasaan dia, gimana kata-kata dijaga. Itu bayangkan kalau kita di rumah kayak apa. Seringkali banyak orang tua kasar kepada anak, bentak anak, ya, maki-maki anak, ya. Seorang guru itu ngajari anak di sekolah bisa tenang, Pak. Ngajari anaknya di rumah sendiri kadang-kadang kasar gitu. Sehingga kemarin itu ada banyak cerita ketika PPKM ini, sekolah pada daring ya, banyak ibu-ibu lebih galak daripada gurunya di rumah gitu.
Gitu. Karena sifat asli seorang ada di dalam rumahnya. Gitu. Maka jamaah rahimakumullah, ini pentingnya kemudian kita berperilaku baik, ya, seorang suami kepada istrinya. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa lain. Tidak memuliakan seorang wanita kecuali pasti laki-laki yang mulia, dan tidak merendahkan seorang wanita kecuali laki-laki yang rendah. Maka para suami yang hadir hari ini, ukuran kita para bapak, kemuliaan kita itu diukur bagaimana kita memuliakan istri kita. Ukuran kehormatan kita diukur bagaimana kita menghormati istri kita. Sebaliknya, kalau ada laki-laki yang rendah, berarti dia suka merendahkan istri. Laki-laki yang buruk suka berbuat buruk kepada istri. Laki-laki hina suka menghinakan istrinya. Maka kalau kita ingin jadi suami terbaik, harus berbuat baik kepada istri kita. Dan sekali lagi, standarnya adalah takwa, agama, dan akhlaknya. Kemudian yang kedua, buat para ibu-ibu yang berada di belakang sana, ya, dan para bapak yang punya anak laki-laki, berilah nasihat kepada anak laki-laki kita ketika memilih seorang wanita. Sekali lagi, laki-laki itu kelemahannya pada soal matanya ketika melihat wajah cantik. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyampaikan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Dalam sabda yang lain Nabi menyampaikan, tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal: kecantikannya, nasabnya, hartanya, dan agamanya. Maka tidak salah seorang laki-laki mencari jodoh yang cantik, nasabnya baik, kaya, nggak dilarang. Tetapi jangan pernah melupakan urusan paling penting, yaitu soal agamanya, soal kesolehannya, soal kebaikannya. Karena seorang laki-laki ketika dia mau menikah, dia bukan sekedar memilih calon istri buat dirinya, tapi dia juga sedang memilih calon ibu buat anak-anaknya. Seorang anak tidak bisa memilih siapa calon ibu buat dirinya, tapi seorang laki-laki bisa memilihkan siapa calon ibu buat anak-anaknya. Seorang anak tidak membutuhkan ibu yang cantik, tetapi seorang anak membutuhkan ibu yang baik. Seorang anak membutuhkan ibu yang baik. Dan kesolehan anak-anak kita tergantung kepada ibunya. Maka seringkali kita dengar kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama anak-anak kita. Sebelum anak kuliah, ibunya. Sebelum SMA, ibunya. Sebelum SMP, ibunya. Sebelum SD, ibunya. Bahkan sebelum PAUD, ibunya. Bukan hanya ketika anak lahir, bahkan ketika di dalam kandungan. Maka para jamaah Allah, nasihati anak-anak laki-laki kita, ya, jangan sampai kemudian mereka salah memilih istri. Dan sebaiknya para orang tua seringkali nasihati anak-anaknya untuk rumah tangga calon anak-anaknya, agar memilih jodoh yang terbaik. Ingat sekali lagi, rumus berumah tangga sehidup sesurga, bersama keluarga di dunia dan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan Allah bimbing keluarga kita bahagia di dunia sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu para jamaah Allah sudah
6:30 ya. Oke, mungkin ada 1-2 yang mau disampaikan. Dipersilakan sebelum kita tutup, insyaallah. Monggo. Atau mudah-mudahan nggak ada ya. Cukup insyaallah ya. Pada jamaah Allah. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan mari kita sedikit berdoa kepada Allah ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita ya, untuk anak-anak kita, untuk istri suami kita, untuk ayah bunda kita ya, di bulan Rajab yang mulia ini ya, di rumah Allah yang penuh berkah, di majelis yang juga bersama kita para malaikat. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami yang ada di masjid ini. Sebanyak apapun dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Sehina apapun kami dengan semua maksiat kesalahan yang pernah kami lakukan, ampuni ya Allah. Ya Allah, tangan ini pelumuran dosa, pernah memukul anak kami berlebih-lebihan. Lisan kami pernah berkata kasar kepada anak-anak kami, pernah memaki pasangan hidup kami, pernah membohongi orang tua kami. Ampuni dosa dari lisan ini ya Allah. Ampuni kesalahan dari setiap kata-kata kami. Ya Allah, mata kami pun seringkali melihat yang haram, seringkali memandang yang Engkau larang ya Allah. Ampuni dosa dari mata ini ya Allah. Ampuni semua kesalahan yang kami sengaja maupun tidak, besar yang kecil ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini orang tua kami masih bersama kami, mudahkan kami berbakti kepadanya. Ringankan kami membahagiakan orang tua kami. Dan jangan jadikan sisa usia kami menyusahkan bapak ibu kami. Jangan jadikan sisa umur kami menyusahkan orang tua kami. Dan berikan kepada orang tua kami sisa usia yang berkah, sisa umur yang berkah, kesehatan yang berkah buat orang tua yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami orang tuanya telah wafat, bapak ibunya telah meninggal dunia, ampuni seluruh kesalahannya, ampuni seluruh dosanya, dan jadikan makamnya tempat istirahat terbaik buat orang tua kami. Jadikan kuburnya sebagai taman surga buat orang tua kami. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Terima semua amal kebaikan orang tua kami, dan jadikan amal baik orang tua kami teman terbaik di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Ya Allah, selamatkan bapak ibu kami dari azab kuburnya ya Allah. Rahmati orang tua kami, cintai bapak ibu kami, bahagiakan ayah bunda kami ya Allah, sebagaimana cintanya orang tua kami kepada kami sejak kami kecil. Ya Rahman, Ya Rahim, ijabah doa kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing kami semua menjadi suami yang saleh, menjadi suami yang bisa memimpin keluarga kami sampai ke surga-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami jadi seorang suami ya Allah, suami yang cinta kebaikan dan jauh dari dosa maksiat ya Allah. Ya Allah, bimbing istri kami semua menjadi istri yang salihah, istri terbaik untuk keluarga kami ya Allah, ibu yang terbaik buat anak-anak yang kami cintai ya Allah, wanita yang menyayangi anak-anaknya karenamu ya Allah, wanita yang sholatnya istiqamah, wanita yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Ya Allah, bimbing kami menjadi orang tua teladan terbaik untuk keluarga kami. Bimbing kami menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh terindah untuk anak-anak kami. Ya Allah, bimbing anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sholatnya istiqamah ya Allah, anak-anak yang sholatnya khusyuk, yang Engkau jauhkan anak-anak kami dari dosa maksiat dengan sholatnya yang khusyuk ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga yang bertakwa kepadamu, pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah, keluarga yang Engkau selamatkan dunia sampai bertemu di surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke surga-Mu bersama keluarga kami ya Allah, bersama anak-anak yang kami cintai ya Allah, bersama orang tua yang kami sayang ya Allah. Kami rindu surga-Mu ya Allah, kami rindu surga-Mu bersama keluarga kami. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa kami ya Allah, terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami semua bahagia di dunia bersama anak-anak yang kami cintai, bersama ayah bunda yang kami sayangi, bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami bahagia di akhirat, di surga-Mu ya Allah. Di surga ketemu anak-anak kami, surga Firdaus terbaik untuk orang tua yang kami cintai ya Allah, surga termulia untuk keluarga kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka, lindungi anak-anak yang kami cintai dari pedihnya api neraka, selamatkan ayah bunda kami dari siksa neraka ya Allah, selamatkan orang tua kami dari pedihnya api neraka ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah Allah, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan ada khilaf, terutama almarhum bapak saya yang pernah bertemu dengan para jamaah. Jika ada janji yang belum tertunaikan, sampaikan kepada kami, anak-anaknya. Jika ada hutang, mohon disampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon ikhlasnya ya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.